Kemarin saya diminta untuk memberikan ulasan atas buku-buku yang saya pernah baca selama ini. Hari ini saya ingin memberikan ulasan mengenai buku-buku lain yang saya sudah baca. Yang pertama adalah buku yang judulnya Hacking Darwin. Ini ditulis oleh Jamie Metzl. Dia itu dulu pernah kerja di pemerintahan Amerika Serikat, dekat sekali dengan dunia kesehatan dan lain-lain. Pada intinya dalam buku ini, beliau mengilustrasikan beberapa hal yang menarik. Yang pertama adalah bahwasanya evolusi itu cukup sangat statis untuk beberapa miliar tahun, di mana reproduksi bakteria atau mikroorganisme itu terjadi dengan cara yang klonal, tanpa dilakukannya dengan melibatkan pasangan. Tapi semenjak 700 juta sampai 1,2 miliar tahun yang lalu, reproduksi spesies atau bakteria atau mikroorganisme itu berubah menjadi non-klonal, sehingga mereka harus mencari pasangan. Nah, ini tentunya menjadi bagian awal dari ilustrasi-ilustrasi berikutnya. Yang paling menarik adalah bagaimana akhir-akhir ini evolusi itu sudah berubah kecepatannya. Bahkan bisa dibilang agak-agak mengacu ke Moore's Law atau hukum Moore yang sangat memayungi perkembangan di dunia teknologi yang sifatnya sangat eksponensial. Nah, ini dipicu oleh inovasi-inovasi teknologi yang luar biasa dalam konteks biologi. Yang paling utama adalah CRISPR. CRISPR ini singkatan dari Clustered Regularly Interspaced Palindromic Repeats, yang mana ini adalah temuan teknologi yang bisa mengedit gene kita. Tentunya di dalam tubuh kita itu ada 21 sampai 24 ribu gene, yang mana di masing-masing itu ada beberapa huruf, termasuk huruf A, huruf C, huruf G, huruf T, yang bisa digeser, bisa diedit, dan macam-macam lah. Nah, ini sangat menarik karena presisinya semakin meningkat. Dan tentunya fleksibilitasnya juga semakin meningkat, tapi affordability-nya atau sangat semakin murah. Dulu kalau kita mau melakukan sequencing terhadap genom manusia, itu biayanya bisa jutaan dolar. Tapi sekarang itu hanya ratusan dolar dan bisa dilakukan dalam hanya beberapa jam saja. Dan tentunya ini sangat signifikan perubahan teknologi atau inovasi teknologi biologi untuk gimana kita bisa mengantisipasi spesies kita ini ke depan kayak bagaimana. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang diangkat dalam buku ini tentunya nggak lepas dari pertanyaan mengenai etika, mengenai agama, mengenai sosial, budaya. Batasannya tuh kayak gimana? Apakah kita akan terus aja mendemokratisasikan proses evolusi dengan rekayasa biologi ini? Kalau menurut saya ini harus dilakukan diskursus yang serius, multidimensi, bukan hanya di satu negara, tapi juga antara satu negara dengan negara-negara lainnya, agar kita bisa bukan hanya mendefinisikan batasannya itu di mana dan gimana, tapi kita juga lebih jelas mengenai kerangka regulasi ke depan terkait dengan evolusi yang semakin eksponensial dikarenakan rekayasa-rekayasa biologi yang sudah bisa dikedepankan akhir-akhir ini dan ke depan. Buku berikutnya adalah Guns, Germs, and Steel. Ini ditulis oleh orang yang bernama Jared Diamond. Ini merupakan ahli antropologi yang keren banget. Beliau tuh guru di UCLA di Los Angeles dan sangat familiar sekali dengan Indonesia, dengan Papua New Guinea, di mana beliau tuh tinggal lama sekali. Dan tentunya Papua New Guinea, beliau tuh sering kali menyampaikan ini kaya sekali dari sisi bahasa. Kalau kita lihat di dunia modern ini, itu mungkin kurang lebih ada 6.000 bahasa
tapi dari 6.000 itu, Papua Gini itu mungkin mewakili kurang lebih 1.000 dari 6.000 bahasa yang ada di dunia modern. Nah, dalam buku ini tentunya diulas mengenai bagaimana evolusi manusia itu terjadi. Yang paling menarik adalah tentunya beliau tuh menyampaikan pendapat bahwasanya kita tuh adalah keturunan dari apes atau Homo sapiens. Tapi sebetulnya di awal mulanya apes itu baru menjadi bipedal atau bisa berdiri dengan 2 kaki. Sebelumnya itu mereka dengan 4 kaki jalan. Itu baru ratusan ribu sampai jutaan tahun yang lalu. Tentunya semenjak itu timbullah Homo erectus sekitar mungkin 2-3 juta tahun yang lalu, terus berevolusi menjadi Homo sapiens dan Neanderthals. Neanderthals ini adalah turunan dari Homo erectus yang sempat lolos dari benua Afrika, tapi mereka kebanyakan menuju ke utara, ke Eropa. Tapi nggak tahu gimana itu mereka menjadi extinct atau punah. Nah, ini ada banyak sekali teorinya. Salah satu teori yang dikedepankan adalah mungkin karena mereka tuh alfa. Karena mereka tuh alfa, mereka tuh sangat agresif dan mereka tuh sangat tidak bisa berkoalisi. Sedangkan sapiens yang lolos dari benua Afrika itu mereka lebih beta, dan beta itu lebih bisa berkoalisi, dan tentunya dengan kapasitas untuk bisa berkoalisi itu mereka bisa mengalahkan Neanderthal. Nah, kalau kita fast forward, tentunya yang paling menarik adalah di abad ke-16. Ini kurang lebih di tahun 1532, di mana Pizarro itu dari Eropa waktu beliau tiba di Amerika Latin atau Amerika Selatan, yang mana waktu itu kebanyakan dari daerah itu dikuasai oleh seorang raja namanya Atahualpa, yang tentunya sekarang tuh di wilayah Peru. Itu perkenalan yang sangat menjadi titik infleksi, di mana Eropa atau bangsa Eropa itu memperkenalkan guns atau pistol yang tentunya bisa mengalahkan pendekatan-pendekatan yang dibilang masih terbelakang atau primitif, sehingga Atahualpa itu ditaklukkan. Bahkan Atahualpa itu harus menyerahkan upah atau kompensasi yang luar biasa banyak dalam bentuk emas dan lain-lain. Nah, ini menjadi precursor untuk kejadian-kejadian berikutnya, tentunya termasuk Cortez yang bisa menaklukkan Aztec. Ini bagian dari kolonialisasi yang mencerminkan penggunaan kekuatan militer lewat pistol, tapi juga Eropa membawa penyakit ke benua baru di benua Amerika dari utara sampai selatan, dan mereka membawa modernitas dengan pendekatan-pendekatan yang menggunakan besi atau baja, sehingga ini mencerminkan bagaimana geografi dan peradaban yang berbeda antara Eropa dengan Amerika yang masih natif waktu itu membuahkan kolonialisasi yang berkepanjangan. Nah, ujung-ujungnya tentunya kita juga harus lebih memahami bagaimana geografi dan evolusi itu bisa mempengaruhi suatu peradaban. Dan tentunya sekarang kita berada di Asia, kita harus lebih bisa mengerti apa yang telah terjadi selama ini dalam sejarah untuk kita bisa memprediksi apa yang bisa terjadi ke diri kita ke depan. Buku berikutnya judulnya Doom. Ini ditulis oleh seorang ahli sejarah namanya Neil Ferguson. Beliau sekarang merupakan fellow di Stanford University, sebelumnya ngajar di Harvard, sebelumnya lagi di Oxford, dan lain-lain. Sudah banyak buku yang ditulis oleh beliau, tapi yang terakhir ini bercerita mengenai bagaimana pandemi
dan katastrofi itu terjadi dalam ribuan tahun terakhir. Yang perlu saya highlight, ini adalah terjadinya The Black Death. Ini terjadi di tahun 1346, itu di abad ke-14, di mana korban jiwa itu kurang lebih 25% dari populasi dunia. Sebagai gambaran, ini jauh lebih besar dibandingkan korban yang terjadi sewaktu Spanish flu di awal abad ke-20. Itu hanya memakan nggak lebih dari 3% dari populasi dunia. Bahkan kalau dibandingkan COVID yang terjadi selama 24 bulan terakhir ini hanya nggak lebih dari 0,06% dari populasi dunia. Sedangkan Black Death di abad ke-14 itu memakan korban hampir atau lebih dari 25% dari populasi dunia. Tentunya beliau juga bercerita banyak mengenai dinamika yang terjadi sewaktu atau setelah terjadinya Spanish flu di tahun kurang lebih 1918 dan COVID, dan juga beberapa event lainnya yang bisa dibilang near extinction atau hampir membuahkan kepunahan untuk banyak sekali spesies di dunia. Salah satunya yang di-highlight tentunya adalah letupan Toba yang terjadi kurang lebih 75.000 tahun yang lalu. Intinya, disasters atau kejadian yang buruk atau katastrofi itu sulit sekali untuk diprediksi. Tapi bekal yang harus kita miliki sebagai manusia itu adalah bagaimana kita itu bisa menunjukkan keterbukaan, bagaimana kita bisa menunjukkan fleksibilitas, bagaimana kita bisa menunjukkan agilitas untuk tentunya satu bisa melakukan penyesuaian sewaktu katastrofi itu terjadi, tapi juga untuk kepentingan bagaimana kita bisa mencegah agar katastrofi yang besar berikutnya itu bisa satu dihindari dan tentunya bisa diminimalisir. Buku berikutnya judulnya The Next 100 Years, A Forecast for the 21st Century. Ini ditulis oleh seorang ahli geopolitik namanya George Friedman. Buku ini agak-agak spekulatif, tapi cukup menarik untuk dibaca dalam konteks prediksinya beliau mengenai apa yang bisa terjadi 100 tahun ke depan. Ini ditulis cukup lama, beberapa tahun yang lalu, tapi pada intinya prediksinya beliau untuk 100 tahun ke depan terkait dengan peradaban atau negara mana saja yang akan menjadi peradaban atau negara yang dominan, itu adalah yang pertama tentunya Amerika Serikat. Ya, mungkin beliau ini cukup bias karena beliau itu adalah orang Amerika Serikat, tapi argumentasi yang dipresentasikan itu termasuk bahwasanya Amerika itu memiliki demografik yang cukup akan lebih reproduktif, lebih mudah dibandingkan negara-negara lainnya, dikarenakan tentunya imigrasi yang terus berdatangan dari benua-benua lain, termasuk dari Asia, dari Eropa, dari Afrika, dan dari Amerika Selatan. Yang kedua tentunya adalah atribut terkait dengan energi, yang mana Amerika itu diberkahi dengan begitu banyak sumber energi, termasuk gas dan minyak dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah tentunya inovasi. Inovasi ini cukup berkorelasi dengan demografik dan tentunya dengan populasi yang terus-menerus secara demografis ini muda dan reproduktif, ini cukup bisa diargumentasikan berkorelasi dengan kapasitas suatu negara itu untuk bisa terus-menerus melakukan inovasi. Negara kedua yang akan menjadi superpower itu adalah Jepang. Nah, lucunya dalam buku ini tidak disampaikan mengenai Tiongkok yang akan menjadi negara besar dalam 100 tahun ke depan. Ini dikarenakan dalam sejarah Jepang itu apabila ke pojok atau terpojok, khususnya dari sisi sumber daya alam dan dari sisi geopolitik, itu reaksinya itu bisa dibilang jauh lebih militeristik dibandingkan negara-negara lain di Asia. Dan tentunya Jepang dalam sejarah itu terus-menerus bisa membuktikan bahwasanya mereka tuh
bisa menunjukkan resiliensi bahkan antifragilitas kalau ada kejadian-kejadian yang bisa dianggap itu luar biasa. Nah, Tiongkok argumentasinya beliau itu untuk tidak masuk dalam daftar negara-negara atau peradaban yang akan menjadi peradaban atau negara yang besar, itu termasuk tentunya demografiknya yang semakin tua dan Tiongkok tidak bisa melakukan reproduksi, dan juga tentunya sumber energi dan unsur-unsur sejarah di mana Tiongkok itu kurang atau tidak seperti Jepang dalam konteks kapabilitas militernya. Tentunya ini sekali lagi saya mau garis bawahi, ini prediksi yang cukup spekulatif. Nah, negara yang ketiga ini adalah Meksiko. Meksiko ini bisa dibilang negara yang akan bisa dompleng terhadap kesuksesan Amerika Serikat yang bisa memanfaatkan demografi, inovasi, dan energi. Dan tentunya Meksiko juga diberkahi dengan demografik yang terus muda karena tentunya reproduksi mereka dan juga infiltrasi atau imigrasi dari luar. Dan juga inovasi-inovasi yang dibuahkan oleh demografi yang terus-menerus bisa dibilang relatif muda. Negara berikutnya adalah Turki. Turki ini bisa dibilang ya mereka tuh akan mengulangi dikarenakan romantisismenya mereka terhadap apa yang dulu pernah dilakukan oleh Kerajaan Ottoman selama 400 sampai 500 tahun dari abad ke-14 sampai abad ke-20 atau awal abad ke-20. Mereka itu tentunya punya kapasitas untuk menunjukkan kekuatan militer, budaya, ekonomi, dan geopolitik dan akan menjadi salah satu peradaban yang kuat di abad ke-21 ini. Yang terakhir adalah Polandia. Polandia ini sebetulnya negara yang tergempet antara dua negara besar. Yang di kiri adalah Jerman, di kanan adalah Rusia. Dan dalam sejarah itu mereka membuktikan berkali-kali apabila mereka itu terhempit dan terpojok oleh kekuatan-kekuatan besar, termasuk waktu itu Uni Soviet dan Jerman dan lain-lain, mereka tuh bisa menunjukkan insting survival yang luar biasa tinggi. Dan inilah negara-negara yang di-highlight oleh George Friedman sebagai negara-negara yang akan menjadi negara yang besar dalam 100 tahun ke depan. Sekali lagi, ini spekulatif, tapi menarik untuk dibaca. Pertanyaannya adalah, Indonesia ini di mana? Sebetulnya dalam buku ini, Indonesia itu di-mention, mungkin 1 atau 2 paragraf. Kalau menurut saya, Indonesia itu tidak dimasukkan dalam top 5 negara untuk 100 tahun ke depan. Ini karena 2 alasan. Pertama, mungkin beliau itu terpengaruh oleh sejarah dengan cara yang unik di mana Indonesia mungkin belum kelihatan atau belum pernah membuktikan skala pengaruh yang besar terhadap dunia selama ini. Dan yang kedua mungkin beliau itu perlu memahami lebih banyak atau dalam mengenai Indonesia, bahwasanya kita tuh sebetulnya punya aspirasi yang besar untuk bisa mempengaruhi dunia dalam 100 tahun ke depan. Buku berikutnya adalah Military Politics, Islam and the State in Indonesia, From Turbulent Transition to Democratic Consolidation. Ini ditulis oleh pakar mengenai Indonesia, namanya Marcus Mitzner. Beliau berbasis di Australia, guru di ANU. Buku ini cukup menarik karena menggambarkan keseimbangan yang harus dicapai antara beberapa unsur. Yang pertama adalah civil society, yang kedua adalah organisasi-organisasi Islam, dan yang ketiga adalah waktu itu namanya TNI, tapi akhir-akhir ini tentunya adalah aparat keamanan yang terdiri dari TNI dan kepolisian. Dalam buku ini digambarkan bahwasanya selama periode dari 1945 sampai akhir Orde Baru di tahun 98,
Indonesia itu sangat memerlukan dan melibatkan peran dari aparat keamanan. Tentunya ada perkecualian. Itu terjadi di periode tahun 1950 sampai tahun 1957 yang merupakan eksperimen yang dilakukan oleh Bung Karno dalam konteks guided democracy, di mana keterlibatan militer itu dikurangi secara signifikan, tapi tentunya ini merupakan eksperimen yang membuahkan konsekuensi yang mungkin kurang baik dan termanifestasi secara signifikan di tahun 1965, di mana reaksi dari TNI itu cukup berarti terhadap pemerintahan Presiden Soekarno. Nah, pasca Orde Baru dari tahun 98 sampai akhir-akhir ini, peran aparat keamanan ini masih cukup berarti di masa atau era Habibie, di era Gus Dur, di era Megawati, di era SBY, dan tentunya buku ini ditulis sebelum era Jokowi, tapi cukup jelas bahwasannya keseimbangan yang dicapai atau harus dicapai dalam konteks perpolitikan di Indonesia antara pilar-pilar termasuk Islam, civil society, dan aparat keamanan itu sangat berkorelasi dengan sejauh mana, secepat apa, dan sebesar apa, dan sedalam apa human capital development itu bisa dilakukan oleh masing-masing. Jadinya siapa yang bisa mengedepankan human capital development atau pengembangan sumber daya manusia dalam konteks masing-masing pilar, merekalah yang lebih bisa mengatur keseimbangan atau bahkan rebalancing dalam konteks perpolitikan di Indonesia.